Halo semuanya. Di sini aku ingin memberikan pesan general reading. Pembacaan general, pembacaannya energi banyak orang, jadi bisa cocok di kamu, bisa juga tidak. Bisa juga energinya terbolak-balik atau vice versa. Ini adalah fun reading, jadi aku minta kepada teman-teman semua yang mendengarkan readingan aku ini diminta kebijaksanaannya dalam menyikapi pembacaan. Aku ingin membacakan sesuatu yang akan terjadi di tahun 2025. Apa sih yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian di tahun 2025 ya? Aku mulai untuk shuffle kartunya. Oke. Ada Ace of Cups. Ada Knight of Coins. Ada Hangman dan ada Five of Wands. Oke. Bottom of the decknya ada Temperance. Oke. Di sini aku scanning energinya dulu. Mungkin yang akan terjadi di tahun 2025, aku membaca kalian diminta untuk belajar lagi soal kecerdasan emosional. Yang dimana pada saat kalian nanti bisa cerdas secara emosional, apapun situasi, apapun permasalahan yang akan kalian hadapi, kalian tidak akan terdistraksi. Itu satu. Yang kedua, kalian tidak akan menanggapi banyak drama lingkungan orang sekitar, bisa jadi dari teman-teman atau rekan kerja atau keluarga. Karena aku melihat di sini kedepannya kamu bisa mengendalikan sisi emosional kamu, gitu ya. Dan di sini juga ada Hangman, dimana kalian masih ada sifat keraguan-raguan, masih ada sifat kebimbangan, bingung gitu ya. Dan di sini kalian diminta untuk melihat lagi gitu ya. Melihat lagi kalian itu kedepannya mau seperti apa gitu ya. Menghadapi tantangan, menghadapi orang-orang yang satu akan istilahnya tuh kayak akan nyubit kalian gitu ya. Nyubit sisi emosional. Terus juga di sini ada beberapa orang juga yang mungkin ngajak konflik sama kalian gitu ya. Tapi aku melihat di sini energinya kalian akan banyak belajar satu, bahwa segala sesuatu yang masih bisa dikendalikan kalian akan kendalikan. Jadi kalian itu tipikal orang yang gak mau ngadepin drama. Mungkin di tahun ini kalian udah banyak banget ngadepin konflik, permasalahan, satu keuangan, Knight of Coins ya. Di sini aku lihat kalian juga
ada energi di finansial karir juga gitu. Kalian kayak di tahun 2025 nanti akan membangun step by step sisi keuangan kalian, finansial kalian gitu ya, karir atau bisnis kayak gitu. Karena tadi aku lihat di sini ada kartu Ace of Cups, dimana kalian sudah cerdas secara sisi emosional gitu ya. Dan beberapa juga ada yang bisa menyeimbangkan sisi emosional dan logika gitu. Mana yang seperlunya bisa kalian kendalikan. Nah, di sini juga bottom of the deck-nya ada Temperance. Kalian diminta untuk stabil, balance gitu ya, sabar gitu. Karena ada beberapa juga di sini kedepannya konflik. Dalam hidup pasti akan ada konflik, tergantung kitanya mau seperti apa menanggapi suatu permasalahan gitu. Kalian diminta sabar, tidak gegabah gitu ya, tetap jalanin sisi pekerjaan, finansial, karir kedepannya. Kalian mau memberikan pertumbuhan yang seperti apa untuk karir kalian gitu. Finansial kalian mau seperti apa? Karena yang aku lihat di sini lebih ke bagaimana nanti kalian mencoba untuk menjaga perasaan kalian sendiri gitu. Ketika kita perasaan tidak seimbang, otomatis itu juga akan mempengaruhi sisi emosional kita dalam menghadapi orang-orang. Satu, orang-orang yang manipulatif. Dua, orang-orang yang mau kerjaannya ngajak ribut terus ke kita. Ketiga, bisa mempengaruhi juga di finansial kamu. Jadi energi yang kamu punya saat ini menentukan karir kamu seperti apa, keuangan kamu seperti apa gitu ya, dan relasi kamu dengan orang-orang sekitar kamu seperti apa gitu. Dan di sini aku mau shuffle dari oracle-nya apa yang mau disampaikan. Oke. Aku ambil dulu kartunya. Ada Ascension ya. Kedua ada Sacred Space. Ketiga ada Divine Timing. Aku shuffle satu kartu lagi. Oke, aku ambil satu kartu New Beginning. Dan bottom of the deck-nya ada Integration gitu ya. Oke. Aku susun dulu kartunya. Oke. Ada New Beginning, ada Ascension, Sacred Space, ada Divine Timing. Oke. 2025 kalian akan ada mengalami kenaikan level kehidupan. Sebagian atau dari kalian itu mungkin ada yang mengalami spiritual awakening dalam kehidupannya gitu ya. Terkonfirmasi juga mungkin di kartu ini tadi ya. Ada Five of Wands. Kalian bergejolak dengan batin kalian. Mungkin di 2024 kalian ngalamin masalah yang agak berat gitu ya. Sebenarnya masalah yang berat ini adalah untuk membangun kehidupan kalian ke depannya agar lebih kuat lagi. Tuhan dan semesta mau kalian untuk ambil power kalian kembali. Gimana dengan pelajaran yang kalian dapat di tahun ini membentuk karakter kalian yang lebih kuat lagi di tahun 2025. Aku melihat di sini ada Ascension,
ada perbaikan gitu ya, ada perbaikan, ada kenaikan level kehidupan seperti layaknya kita sekolah, ujian, kelulusan. Nah, kelulusan itu adalah kenaikan level kehidupan kita gitu. Dan beberapa ada yang mengalami spiritual awakening. Jadi spiritual awakening ini tidak hanya terjadi satu kali, jadi berkali-kali terjadi, karena emang Tuhan mau, semesta mau kita ada yang harus naik dalam kehidupan kita gitu ya. Dan aku juga melihat di sini ada sacred space gitu, membaca energi. Kemungkinan beberapa dari kalian ada yang people pleaser dulunya gitu ya. People pleaser di sini apa-apa keinginan orang selalu kalian turutin. Apa-apa keinginan orang lain yang bertentangan dengan hati kalian selalu kalian ikutin. Padahal itu sebenarnya bukan yang mau jiwa kamu inginkan gitu. Tapi lewat pembelajaran di spiritual awakening, di sini ada malaikat, ada penjagamu yang menjaga kamu gitu ya. Jadi kalian diberikan batasan, udah seharusnya kalian keluar dari orang-orang toksik gitu. Satu, orang-orang toksik yang mempengaruhi kehidupan kalian gitu. Mungkin di sini ada beberapa juga pemanfaatan finansial kalian gitu ya, keuangan kalian dimanfaatkan gitu, dan kalian nggak bahagia dengan diri kalian kayak gitu. Dan di sini aku bisa mengatakan kalian harus banyak-banyak berdoa, berserah sama yang di atas, berdoa sama yang Maha Kuasa agar kalian tetap selalu dilindungi apapun situasi yang akan menghimpit kalian ke depannya gitu. Dan aku lihat di sini kalian emang benar-benar dilindungi gitu. Jadi kalian emang benar-benar diprotek banget sama spirit guide kalian. Jadi ada beberapa mungkin di sini yang memiliki penjaga gitu ya. Kalian sangat dijaga karena kalian adalah orang spesial yang kedepannya akan memiliki sesuatu hal yang baru, yang nantinya kalian mau ngejalanin apapun itu sesuai dengan keinginan hati kalian, tanpa kalian terdistraksi dari orang-orang yang mau menghambat kemajuan kalian kayak gitu. Terus divine timing di sini, kalian harus percaya dengan proses apapun yang kalian jalani dalam kehidupan kalian gitu ya. Kalian diminta sabar. Divine timing ada temperance, sabar, ikhlas jalaninnya walaupun sakit gitu. Karena kedepannya akan ada sesuatu hal yang indah, yang baik nanti yang akan kalian terima gitu ya. Jangan diburu-buru, tapi kalian tetap berdoa, minta petunjuk atau arahan dari yang Maha Kuasa gitu ya. Kemana hidup kamu mau dituntun sebenarnya, langkah-langkah apa yang mau kalian lakukan, itu minta petunjuk dari spirit guide, minta petunjuk dari yang Maha Kuasa. Kalian mau dituntun seperti apa, jalannya bagaimana gitu ya. Dan di sini ada new beginnings, ada awal mula baru gitu. Jadi ini sangat related sekali dengan beberapa dari kalian yang mengalami malam gelap jiwa atau the dark night of the soul gitu ya. Perlahan kalian jalanin gitu. Nanti kan naik level tuh ya ke spiritual awakening gitu, naik kelas kehidupan. Jadi gimana kalian akan menikmati hasilnya ketika kalian sabar. Ada proses pembelajaran yang harus kalian hadapi, trigger-trigger gitu ya, trigger-trigger permasalahan jangan dihindari, tapi kalian akui dengan perasaan kalian gitu ya. Akui bahwa aku mengalami hal ini, aku tidak suka dengan hal ini sebenarnya Tuhan gitu, tapi aku mau
tetap dituntun. Nah, itu adalah level kamu berpasrah diri sama Yang Maha Kuasa. Ketika kamu sabar menjalaninya, kamu akan diberikan level kehidupan, dinaikkan level kehidupanmu, dan ada awal mula baru di sini, di mana nanti ada opportunity yang mau datang. Bisa jadi dari sisi karir, bisnis kamu, finansial kamu, percintaan kamu gitu ya. Aku di sini belum melihat kartu soal percintaan, tapi di sini aku melihat di mana kamu disuruh untuk belajar dulu tentang pengembangan diri kamu, breaking the trauma kamu gitu ya. Di sini ada integration. Integration ini aku lihat dari energinya ada pertumbuhan yang kalian alami, ada pertumbuhan gitu ya, ada pertumbuhan yang kalian alami gitu, karena berkaitan dengan new beginning, expansion gitu. Ketika level kehidupan kalian naik, otomatis pun banyak hadiah yang mau Tuhan kasih gitu ya, entah dari finansial yang kamu sabar banget ngejalanin turunnya finansial kamu. Di tahun depan mungkin akan ada kenaikan finansial. Aku melihat di sini ada kenaikan finansial gitu. Dimana di tahun 2025 ini adalah tahun transformasi, tahunnya ular kalau nggak salah ya. Transformasi dimana kalian akan mengalami suatu perubahan yang besar, tapi kalian harus tetap gerak jalan gitu ya. Gerak jalan. Terus di sini juga ada burden gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang sudah kamu lewatin, kamu alamin, kamu jalanin dengan ikhlas, yang gitu. Dan ada juga emotional release, gitu. Berhubungan dengan Ace of Cups tadi yang ada di sini, dimana ketika kalian mampu menjalani semuanya dengan baik, kayak gitu, ada sesuatu hal yang rilis, ada sisi emosional kalian yang rilis kayak gitu ya, bahwa ini loh sebenarnya Tuhan semesta yang mau diajarkan ke kita gitu ya, untuk melepaskan segala sesuatu sisi emosional yang sebenarnya sudah tidak seharusnya kita pendem lagi gitu. Tapi bagaimana lewat ini kita banyak belajar. Satu, ketika kita menghadapi orang-orang yang bukan levelnya kita untuk kita ladeni, kamu mampu secara cerdas menjaga energi kamu, menjaga emosional kamu. Mungkin ada beberapa yang tadinya kamu adalah tipikal orangnya yang suka marah-marah gitu ya. Kalau ada masalah, sekarang ya udah ngadepin orang, sabar gitu ya. Dan kamu tidak tersulut dengan emosimu sendiri, kayak gitu. Di sini aku mau shuffle lagi pesan dari Malaikat Archangel Michael, apa yang mau disampaikan untuk perubahan yang terjadi di tahun 2025. Have confidence. Kalian diminta untuk berbijaksana, itu ya, bijaksana, punya sisi yang mencintai, terutama mencintai diri sendiri. Itu ada beberapa dari kalian setelah mengalami hal pahit dalam kehidupan, ada kreativitas baru yang akan lahir, dimana kreativitas ini juga nanti bisa membentuk proses rilis dan healing kamu ke depannya. Lalu akan ada keberkahan, keberlimpahan yang mau datang. Jadi kamu diminta tetap confident gitu ya, termasuk di perasaan gitu. Gimana kamu menciptakan damai, kedamaianmu sendiri di segala aspek apapun itu, supaya nanti berkat yang mau datang itu tidak menghambat datangnya kepada kamu, kayak gitu. Berhubungan juga dengan sabar, kestabilan emosi, kestabilan perasaan, itu juga harus kamu jaga, harus kamu tingkatkan lagi ke depannya. 2025mu itu nanti adalah 2025 yang akan memberikan transformasi besar-besaran.
Jadi pesannya 2025 ini kalian harus bisa terima dengan lapang dada, dengan baik gitu ya. Amin, klaim saja yang baiknya gitu ya. Walaupun nanti yang kalian alami ini agak berat, tapi nanti yang mau didatangkan adalah hal-hal baik gitu. Kita lihat lagi. Your inner guidance is real and trustworthy. Gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh intuisi kalian, kata hati kalian gitu ya. Kata hati bisa bergerak karena mungkin spirit guide kalian menuntun kalian. Leluhur kalian menuntun kalian. Semesta dan Tuhan menuntun kalian. Jadi apa yang kalian rasakan itu bisa dapat dipercaya dan itu adalah nyata. Jadi aku mau minta, mohon maaf ada sesuatu lain hal ya, jadi agak berhenti gitu. Ya, aku lanjutkan lagi di sesi kartu Your Inner Guidance is Real and Trustworthy. Jadi petunjuk yang datang ke dalam intuisi kalian atau kata hati kalian itu adalah sesuatu hal yang bisa dipercaya atau itu emang nyata adanya. Jadi kalian di perjalanan 2025 untuk menentukan apapun itu, keputusan apapun itu, ikutin kata hati kalian. Kencangkan lagi intuisi kalian, bisa melalui meditasi dan doa kayak gitu ya. Dan aku ingatkan kembali, ini pembacaan general gitu ya. Jadi ini bisa cocok di kalian, bisa juga enggak kayak gitu. Cuman ini ada beberapa pesan yang sebenarnya sih bisa kena ke semuanya juga kayak gitu ya, pesan-pesannya. Di sini aku kasih inner wisdom buat kalian. 3 kartu ya. Langsung keluar 2. Oke. Yes. Oke. Oke. Tadi ini urutan pertama, surrender and trust. Ini just kind words. Oke. Di sini ada yes. Oke. Yes, berhubungan the inner guidance. Trust your gut, ya, berhubungan juga dengan ini yang tadi aku bilang. Kalian diminta untuk percaya sama intuisi kalian. Oke, kita lanjut lagi. Kalian diminta untuk berserah sama yang di atas, percayakan sama perjalanan kehidupan kalian gitu ya. Percaya aja, walaupun itu nanti kedepannya akan bertentangan dengan orang sekitar gitu. Kamu tajamkan lagi intuisi, kamu tajamkan lagi kata hatimu mau berbicara kedepannya, kamu langkahnya akan kemana gitu. Jadi ikutin arusnya semesta mau menghantar kamu kemana, karena kedepannya aku lihat akan ada kebahagiaan. Tapi bagi orang yang sabar, ikutin proses, percaya dengan proses, percaya dengan divine timing yang kedepannya sebenarnya Tuhan dan semesta sudah siapkan masa depan yang cerah buat kalian kayak gitu. Mungkin pekerjaan yang lagi kalian alami adalah pekerjaan yang berat, yang banyak tekanan, yang kalian tuh nggak betah, nggak sabar, pengen cepet-cepet keluar, pengen cepet-cepet pindah. Terus dari sisi keuangan kalian tuh stuck gitu ya, masih menghidupi keluarga, masih banyak bantu keluarga yang sebenarnya buat diri kalian aja tuh udah pas-pasan banget kayak gitu. Kalian diminta percaya aja, jalanin, dan 2025 kalian sudah diminta untuk fokus ke. Oke, kita lanjut lagi. Ada something tadi ya. Kalian diminta untuk fokus
ke diri sendiri. 2025 kalian fokus ke diri sendiri. Finansial kalian harus atur, kalian harus saving, kalian harus punya simpenan. Kedua, kalian udah harus mikirin karir yang sesuai dengan keinginan kata hati kalian. Ikuti petunjuk semesta, ikutin petunjuk Tuhan mau ngantar kalian kemana gitu ya. Karena ketika kita mengikuti apa kata hati kita nanti akan dituntun pelan-pelan, let it flow gitu ya, sesuai dengan arus Tuhan, sesuai dengan arus semesta mau ngantar kalian itu kemana. Terus yang kedua ada choose kind words gitu. Di depan sana pasti akan ada tantangan, entah kalian ketemu sama orang yang memancing kalian dalam sisi emosional. Kalian diminta tetap untuk gunakan kata-kata yang baik gitu. Jangan sampai karena kalian sudah emosi, kalian menggunakan kata-kata yang tidak baik, yang itu nanti kedepannya akan terafirmasi ke orang itu gitu. Jadi bijaksana dalam menggunakan kata-kata, karena aku melihat di sini energinya beberapa atau sebagian dari kalian ada yang kalau udah sakit hati banget itu akan terafirmasi apa yang kalian ucapkan ke orang lain, dan itu nanti dampaknya tidak baik juga buat kalian gitu. Jadi berbijaksana untuk menggunakan kata-kata gitu ya. Pikirkan kembali apakah kata-kata yang mau digunakan ini adalah baik buat mereka yang mungkin nyentil kamu gitu ya. Terus juga bisa juga beberapa dari kalian ada yang dijadikan tempat curhat juga oleh teman-teman yang mungkin percaya sama kalian gitu ya. Ada yang lewat dari kata-kata teman kalian itu tercerahkan juga gitu. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Biasanya orang-orang yang curhat atau cerita ke kita pasti dia juga memiliki sisi emosional yang tidak baik juga. Jadi harapannya ketika kita dengarkan dengan baik. Jika dia minta solusi, berikan juga solusi melalui kata-kata yang baik juga gitu. Tidak menghakimi tapi bijaksana. Dan di sini yang seperti aku bilang ada kata yes. Trust your good feeling. Jadi percayakan apa yang kamu rasa, tapi kamu harus bisa bandingkan itu adalah intuisi atau logika. Intuisi atau ego kalian gitu maksud aku, bukan logika. Intuisi apa ego gitu. Kadang kita ada yang denial sama intuisi, jadi kita dengar sama ego kita gitu. Sementara semesta sama Tuhan sudah memberikan kita petunjuk lewat intuisi gitu. Jadi kalau ada sinkronisasi, ada sesuatu yang sudah dikirimkan ke kalian berulang-ulang kali, berarti kalian harus resapi apa artinya, kemana Tuhan mau tuntun, apa maksud Tuhan gitu. Jadi konklusinya adalah kalian harus ambil kekuatan kalian untuk semangat jalanin hidup, mengalir saja, percaya dengan waktu semesta, karena di depan sana ada yang mau dijanjikan yang lebih indah gitu. Aku sejauh ini melihat beberapa kalian ada yang banyak fokus di karir sama finansial dulu di 2025 gitu. Beberapa ada juga yang di percintaan, tapi sorry to say, kartu aku kebanyakan di sini lebih ke karir, finansial, pengembangan diri, gitu. Kalian fokus dulu terutama di 2025 ke arah sini. Setelah kalian nanti settle semuanya di karir, finansial, dan pengembangan diri, kamu nanti yang akan attract someone yang akan jadi cinta sejati kamu kayak gitu. Walaupun nanti di depan sana
ada ujian lagi gitu. Tapi aku mau katakan kalian harus semangat jalanin kehidupan kalian. Oke, itu saja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada kata-kata yang menyakiti hati kalian semua. See you again. Bye bye.